Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bedah tuntas sebuah materi kuliah yang super brilian dari MIT buat ngeliat gimana infrastruktur paling krusial di internet bisa tetap aman meskipun fakta bahwa manusia sering bikin salah itu sama sekali nggak bisa dihindari. Kita bakal menyelami arsitektur keamanan dari sistem yang sangat fundamental, yaitu OpenSSH. Agenda kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari masalah bug yang tak terhindarkan, lanjut ke prinsip least privilege, terus bahas masalah di SSH monolitik, gimana cara memisahkan hak akses, sampai akhirnya cara mengukur area serangan. Oke, kita masuk ke bagian pertama, bug yang tak terhindarkan. Fakta pahitnya, kode itu pasti punya celah. Gini, software itu kan ditulis oleh manusia ya. Artinya, celah keamanan kayak buffer overflow di kode C itu bukan cuma sekedar kemungkinan, tapi udah pasti terjadi. 100%. Kalau kita sadar bahwa pakai library eksternal itu ujung-ujungnya pasti bawa bug masuk ke sistem kita harus nanya hal yang jauh lebih realistis. Gimana coba caranya kita bangun sistem yang benar-benar aman kalau bahan dasarnya aja udah cacat dari sananya? Nah, disinilah terjadi pergeseran paradigma yang luar biasa. Alih-alih kita mati-matian cari dan perbaiki setiap error buat ngejar kesempurnaan, yang jujur aja mustahil banget, tujuannya sekarang berubah drastis. Kita rancang sistem yang bisa mentoleransi bug itu sendiri. Bayangin aja kayak bikin sekat-sekat di kapal, jadi kalau ada eksploitasi, radius ledakan atau kerusakannya bisa kita tekan seminimal mungkin. Lanjut ke bagian 2 yuk, prinsip hak akses terkecil. Intinya, batasi kerusakan. Konsep ini tuh bener-bener jadi fondasi tentang gimana hak akses atau privilege itu dibagiin. Aturannya simple, setiap komponen dalam sistem cuma boleh dikasih hak akses yang paling sedikit. Pokoknya cuma yang mutlak diperlukan buat kerjain tugas spesifiknya. Kenapa konsep ini ampuh banget? Karena, ya kalau ada satu perangkat lunak yang kebobolan, kerusakannya otomatis tertahan oleh seberapa kecil hak akses yang dia pegang dari awal. Logis banget kan? Masuk ke bagian 3. Kita lihat betapa mengerikannya masalah di SSH monolitik dan resiko dari akses root. Zaman dulu, arsitektur SSH itu ibarat satu blok raksasa yang ngerjain semuanya sekaligus. Dia harus standby dengerin koneksi di port 22, memproses pesan jaringan dari internet yang entah aman atau enggak, jalanin kriptografi, ngekompres data pakai library zlib, dan gilanya lagi, dia juga ngakses file password sistem yang super rahasia. Semuanya diborong sama satu entitas tunggal ini. Dan tahu nggak apa kenyataan yang paling ngeri? Proses raksasa ini jalan pakai akses root alias pengguna super. Jadi dia punya kuasa mutlak di dalam sistem. Tapi di saat yang sama, dia juga ngerjain hal-hal berbahaya, kayak memproses data jaringan antah berantah. Karena semuanya tumplek-blek di satu kotak besar yang sama, hacker yang nemu celah super kecil di library kompresi kayak Ziplab bisa langsung dapat kendali penuh atas seluruh server secara instan. Bahaya banget kan? Makanya di bagian 4 ini kita bahas solusinya. Memisahkan hak akses dengan arsitektur baru OpenSSH. Buat mutus rantai kelemahan fatal tadi, para developer akhirnya ngebongkar habis arsitektur raksasa itu jadi komponen-komponen kecil yang sangat terisolasi. Alur koneksi barunya dibagi 3 nih. Pertama, ada listener berstatus root yang tugasnya cuma nerima koneksi, lalu dia langsung oper ke monitor yang juga berstatus root. Terus, monitor ini bakal bikin proses baru yang namanya worker, dan worker inilah yang disuruh maju buat ngehadapin internet secara langsung. Tapi ingat, ini bukan sembarang worker. Di tahap pra-autentikasi ini, workernya sengaja dibikin super lemah. Dia jalan pakai profil dummy bernama SSHD, dikurung di dalam direktori kosong melompong, dan sama sekali nggak punya akses ke sistem. Tugasnya cuma satu, nanganin semua lalu lintas jaringan klien yang berisiko. Tujuannya cerdas banget loh, kalau ada hacker yang berhasil eksploitasi bug jaringan, mereka cuma bakal terjebak di ruangan yang benar-benar kosong. Nggak ada apa-apa yang bisa diambil di sana. Tapi tunggu dulu, ini pasti bikin kita mikir logis kan? Kalau proses worker ini benar-benar terisolasi dan fakir hak akses, gimana caranya dia bisa baca file password, verifikasi kunci kriptografi, sampai akhirnya ngasih kita jalan masuk ke sistem? Jawabannya ada di jalur komunikasi khusus. Worker yang terkurung ini harus kirim pesan lewat batas pelindung yang namanya Remote Procedure Call buat minta tolong ke monitor yang punya hak akses tinggi. Ibaratnya dia teriak, tolong dong cek password ini, atau tolong tanda tangani kunci ini buat saya.
Antarmuka atau API ini sengaja dibikin sangat terbatas. Sebelum kita berhasil login, worker cuma boleh minta hal-hal kritis yang super spesifik. Nanti sesudah login sukses, baru deh akses permintaannya sedikit dilonggarkan, misalnya buat nyiapin terminal. Tapi tetap pengawasannya ekstra ketat. API ini juga nggak boleh polos. Monitor tuh harus bertindak super paranoid ke si worker. Misalnya nih, pas otentikasi kunci, yang nentuin nilai tentangan acaknya itu harus si monitor, bukan worker. Bayangin aja kalau worker yang nggak bisa dipercaya ini milih nilai acaknya sendiri, wah, worker yang udah dihack bisa dengan gampang ngirim tanda tangan kedaluarsa hasil curian buat malsuin login. Pokoknya, otoritas penuh harus selalu ada di tangan monitor. Nah, begitu fase otentikasi ini berhasil dilewati, fase permainan pun berubah. Setelah monitor konfirmasi kalau password atau kunci yang dikasih itu benar, dia nggak bakal ngebiarin worker anonim tadi terus hidup. Monitor bakal langsung menghancurkan worker lama itu dan bikin worker yang benar-benar baru. Worker baru inilah yang akhirnya jalan pakai identitas asli Anda dan ngasih akses sah masuk ke server Anda sendiri. Tapi, proses ganti worker ini teknisnya bikin sakit kepala. Ada masalah besar yang namanya state transfer. Worker baru ini kan harus mewarisi status dari worker lama. Dia butuh buffer jaringan lama biar nggak putus, butuh kunci kriptografi, dan yang paling ribet, urusan status kompresi dari library zlib. Mindahin memori kompresi dari satu kotak terisolasi ke kotak lain itu susahnya minta ampun. Saking bikin frustrasinya, OpenSSH modern ngambil keputusan radikal. Matiin aja fitur kompresi sepenuhnya sebelum otentikasi selesai, semata-mata biar arsitektur pemisahan ini nggak makin ribet. Oke, kita sampai di bagian 5, mengukur area serangan. Mari kita evaluasi secara objektif, seberapa aman sih sistem ini sekarang? Di sini, tujuan utama para engineer keamanannya jadi kelihatan jelas banget. Coba lihat, komponen yang terekspos ke area serangan paling besar, kayak pre-out worker yang berhadapan langsung sama internet liar tanpa filter, sekarang justru punya potensi kerusakan sistem yang paling rendah. Di sisi lain, komponen sakti kayak listener dan monitor yang bisa bikin server runtuh kalau diretas, justru disembunyikan rapat-rapat di belakang layar dengan area serangan yang super sempit dan api yang sangat ketat. Ini benar-benar keseimbangan yang indah banget. Dan pada akhirnya, ini ngasih kita satu pertanyaan yang sangat provokatif soal rekayasa teknologi di dunia nyata. Di mana nulis kode yang sempurna itu cuma mitos. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara ngilangin semua bug, melainkan apakah perangkat lunak yang Anda bangun itu dirancang untuk menjadi sempurna, atau ia dirancang secara arsitektural untuk bisa bertahan hidup dan tetap selamat walaupun udah babak belur diserang? Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan kita kali ini. Semoga kerangka berpikir ini bisa mengubah cara kalian melihat keamanan sistem. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.